Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan di waktu yang membahagiakan ini kami bisa menambah ukhuwah Islamiyah di tempat yang mulia ini dalam rangka majelis ilmu, lebih khususnya ilmu yang lain daripada yang lain. Perlu diketahui bahwa apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini merupakan ilmu yang langsung dibentuk dan disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi malam hari ini kita sebisa mungkin mengambil separuh dari ilmu waris, yaitu mengenal siapa saja ahli waris. Tapi sebelumnya saya kasih pengantar, apalagi sebelum ini para jamaah panjenengan sudah belajar terkait dengan pengurusan jenazah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu sumbernya Al-Qur'an sama hadis. Hadis sama Al-Qur'an. Ketika Allah perintahkan sholat di Al-Quran, ada apa tidak? Ada. Tapi gerakan sholat di Al-Quran apa di hadis? Hadis. Ya, perintah sholatnya di Quran, tapi tata caranya di hadis. Jenazah kemarin, di Al-Quran ada pembahasan jenazah, tapi tata cara mandi jenazah di Al-Quran apa hadis? Hadis. Puasa Ramadan, perintahnya di Quran, tapi fikih Ramadannya di mana? Di hadis. Haji. Jadi rukun Islam itu rata-rata perintahnya di dalam Al-Quran, tetapi cara dan fikihnya itu ada di hadis. Kecuali ada ibadah yang terkait dengan mal, yaitu harta. Dan ini terbagi dua. Utang piutang sama warisan. Ada yang tahu dari jamaah ayat terpanjang itu ada di surat apa? Dalam Al-Quran itu ayat terpanjang ada di surat apa? Surat Al-Baqarah. Yang akhir-akhir itu. Ya, yang satu halaman satu ayat itu. Itu ayat terpanjang. Dan itu tahu pembahasan apa itu? Pembahasan ini. Utang piutang. Ya, adab utang, bagaimana orang yang dihutangi, bagaimana kondisi orang yang berhutang, itu semuanya detail ada di sini. Di Quran, bukan di hadis. Yang kedua masalah warisan. Jadi Allah itu sangat paham hambanya. Karena Allah adalah pencipta kita. Babakan harta, ini kalau urusannya manusia, rabakal barbar. Makanya nyaris di hadis, urusan warisan, ya Allah, paling cuma 1-2 hadis, enggak banyak. Kenapa? Karena sudah terlalu lengkap yang ada di dalam Al-Quran. Ya, dan ini cukup di dalam Quran surat An-Nisa 11, 12, 13. Dan nanti ayat yang terakhir dari surat An-Nisa. Yang mana kemudian di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah." Ya, tilka hududullah itu adalah ketetapan
yang telah Allah jadikan sebagai tanah. Makanya urusan harta, khususnya warisan, itu ilmunya langsung dari Allah. Jelas di dalam Al-Quran. Yang tidak meyakini Allah Maha Adil katanya. Nggak ada berani ya? Ya, semua kita yakin Allah Maha Adil. Sepakat? Allah Maha Bijak. Sepakat? Berarti kalau Allah menetapkan urusan warisan di dalam Al-Quran, terima atau tidak? Terima. Tapi kenapa kok masih ada manusia yang pengen sing penting bagi roto wae. Lah kuwi ilmune sapa? Allah tidak menyebut warisan itu dibagi roto. Ben adil bagi roto. Adil dari siapa? Ya. Kalau kita merasa dengan membagi rata itu adil, berarti kita tidak memahami tilka hududu. Berarti kita tidak yakin kalau Allah itu Maha Adil. Nah, itu bahaya terhadap akidah kita. Ya. Ketika anak yang paling rajin, perempuan lagi, ngerasa merawat ayahnya sampai menjelang wafatnya. Ya, kemudian ketika bagi waris minta jatah paling banyak. Kenapa? Aku kan sing ngrumat bapak sampai meninggal. Ya, apa Allah Subhanahu wa taala tidak bijak dalam masalah ini? Ya, makanya salah satu kurangnya kita di dalam mengenal agama ini ialah ketika kita merasa sombong. Seakan-akan kita ini lebih paham dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita sendiri. Maka sebagai mukaddimah bahwa ilmu waris adalah ilmu yang memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad saja dalam hadis-hadisnya sedikit sekali bahas. Karena Al-Qur'annya sudah sangat lengkap. Ya, butuh apa lagi selain itu? Ya, bisa dipahami ini ya. Ya, sehingga materi kita dalam masalah warisan itu cuma Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13 dan beberapa hadis kecil lainnya. Selain itu sudah cukup. Ya, karena pembagian harta warisan itu nggak jauh dari nasibam mafruḍo, ya, jatah yang sudah ditentukan, ada 1/2, ada 1/4, ada 1/3, ada 2/3, ada 1/6, ada 1/8, sudah itu. Ya. Itu yang ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebelum kita membahas secara detail, maka urutannya, ya, urutan kita di dalam mempelajari ilmu waris itu sangat erat kaitannya dengan kematian. Ya, maka saya lanjutkan. Ada al-hukuk atau al-muta'alliqah, hak terkait dengan mayit. Jadi ada hak-hak yang terkait dengan mayit. Ini sesuai dengan pendapat 4 imam mazhab. Itu harus tertib urut. Ya, urut. Sebelum bagi-bagi warisan. Yang pertama, ma'unatut tajriz, yaitu bahasa mudahnya pengurusan jenazah. Ya. Jadi yang terbaik adalah, ini dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad
bin Abi Waqqas itu sakit keras. Kemudian mendatangi Rasul, ingin menginfakkan seluruh hartanya. 100% duitnya itu diinfakkan kepada Nabi. Terserah Nabi nanti mau dibagikan lagi atau gimana, terserah, bebas. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kamu tidak sisakan ya meskipun hanya untuk sedikit untuk anak-anakmu dan kain kafanmu kalau kamu nanti meninggal? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, enggak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bahwa yang terbaik adalah ketika engkau mempersiapkan kafanmu dari hartamu. Ya, jadi adab bagi jenazah itu, ya, ketika pengurusan jenazah atau pemulasaraan jenazah, apa aja berarti kira-kira? Masalah kafan, kemudian sabun, wangian, parfum, kapas, ya, kemudian jasa penggali kubur, kalau memang ada jasa, atau apapun terkait dengan pemulasaraan jenazah itu diambil dari harta siapa? Harta si mayit. Itu yang terbaik. Keluar kalau ternyata ada anak-anak yang pengen tidak menyusahkan orang tuanya, itu beda urusannya ya. Umpamanya ada anak yang wis gak usah njupuk duitnya bapak suwargi gitu. Wis aku wae lho, kabeh sing ngayahi. Ya, jasa kuburan, kemudian kain kafan, wis aku kabeh. Itu sah-sah saja. Tapi kalau yang pengen paling bagusnya adalah apa yang ada di mayit dari pengurusan jenazahnya diambil dari harta si mayit. Makanya kalau orang-orang dulu itu, ya, kalau udah sepuh, kemudian sudah punya sakit menaun itu, biasanya sudah mempersiapkan kain kafannya sendiri. Karena itu kan dari hartanya. Pengennya nggak menyusahkan yang lain. Karena itu yang terbaik. Ya, jadi ngurusi jenazah itu diambil dari hartanya si mayit. Nah, ngurusi jenazah kan sudah selesai. Kemarin sudah memandikan, mengkafani kan. Kemudian yang kedua adalah hutang. Kalau bahasanya pelunasan. Pelunasan hutang kepada sesama. Yang ketiga, pelunasan hutang kepada Allah. Ada tahu perbedaan lunasi hutang kepada sesama sama lunasi hutang kepada Allah? Hutang kepada Allah contohnya apa? Puasa. Napa mulai? Ini mamanya. Tanggal 1 Dzulhijjah ada seorang bapak-bapak bilang ke anaknya, "Le, bapak duwe kerentek. Pengen kurban tahun ini. Minggu ngarep jubukan ya. Duit neng jero lemari. Kancanono bapak neng pasar sapi." 2 hari berikutnya meninggal. Ini berarti punya utang kurban apa enggak ini? Kurban untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat, jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho hutang hamba kepadanya itu di bawah hutang kepada sesama. Maka hati-hati ya. Hutang kepada sesama itu lebih berhak dilunasi lebih dulu. Maksudnya hutang kepada sesama manusia. Ingat, saya bukan lembaga keuangan. Saya bukan bank. Saya bukan orang bankir. Saya bukan orang koperasi. Yang mana dalam ilmu perbankan,
hutang bisa menjadi putih ketika pelakunya meninggal dunia. Ya Pak enggak? Itu kan sistem bank, bukan sistem Islam. Sistem Islam tetap Pak, utang belum lunas sampai mati, ya menjadi beban, menjadi tanggungan. Bahkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dalam tanda petik enggan untuk mensolati jenazah muslimin yang masih ada kaitannya utang piutang dengan sesamanya. Rasul nggak mau nyolati. Sampai nanti ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya bertanggung jawab, saya akan melunasi hutangnya. Itu baru Rasul mau mensolati. Ini biar kita nggak mudah-mudah berhutang. Hutang itu boleh, hutang itu mubah. Tapi bukan jadikan budaya. Kalau udah jadi budaya ya itu bahaya. Ya. Jadi hutang kepada sesama itu harus dilunasi. Nah, kalau ternyata yang hutang meninggal duluan, berarti yang berhak melunasi siapa? Ahli warisnya. Diambil dari hartanya yang meninggal. Ya, kalau masih punya rekening diambilkan dari rekeningnya, kalau masih ada simpanan diambil dari simpanannya, kalau masih punya aset kebun sawah dijual untuk lunasi dulu. Ya, ini sebelum bagi-bagi waris. Utang mayit dilunasi. Ya, karena as-syahid billah, seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan perang fisabilillah, menjadi salah satu dari syuhada yang siap mendapatkan pahala besar, ya, surga menanti. Itu dibanding dulu goro-goro apa? Rohinatun bidainihi, ya, karena keganjel dengan utangnya. Ini padahal orang yang berperang di jalan Allah. Maka muslimin itu silakan untuk kebutuhan pokok yang belum tertutupi bisa dengan hutang kepada sesama. Tapi hutang bukan hanya untuk gaya-gayaan hidup. Itu yang dimakruhkan di dalam beragama. Ya, jadi jangan bicara harta warisan dulu sebelum nomor 2 ini selesai. Ya. Nah, kalau nomor 2 ini ternyata dijual asetnya untuk lunasi hutang kemudian selesai, ya sudah. Masih perlu bagi-bagi waris? Yang dibagi apa, Mas? Kan? Gitu loh. Paham? Jadi jangan cepet-cepet bagi-bagi warisan, tapi kerjakan dulu ya hak-hak si mayit ini terlebih dahulu. Kalau ini sudah selesai, lah kok ternyata masih ada harta, nah itu baru disebut warisan. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi, kita syariat ini adalah sempurna, nggak seperti lembaga keuangan, lewis mati ya wis dapat pemutihan. Ya, enak sekali itu. Ya, mungkin di dunia dapat pemutihan, tapi di alam kubur kan kita nggak tahu itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baru kemudian selesai pelunasan hutang kepada sesama, pelunasan hutang kepada Allah. Tadi sudah puasa. Wajib ya, intinya wajib. Ahli waris yang menggantikannya, kurban atau umroh haji, ya itu ketika pengennya umroh kemudian kok meninggal, ya sudah. Berarti itu utang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli warisnya harus menggantikan posisinya. Yang sudah haji berangkat lagi untuk haji atas nama orang tua. Yang udah umroh bisa berangkat lagi umroh untuk mengatasnamakan orang tua. Karena ini bagian dari utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, penunaian wasiat. Ya, wasiat itu apa? Nah, ini definisi wasiat. Ini kalau bahasa Arabnya gini. Wasiyah. Wasiat adalah harta yang diberikan oleh si mayit kepada
non ahli waris maksimal sepertiga dari harta. Namanya wasiat. Ya, nanti saya nggak bahas wasiat mamane aku golek mati, ya kubur neng kono, kubur neng kene, nggak seperti itu. Tapi saya bahas wasiat, definisi asli wasiat itu apa? Ya, wasiat itu definisinya ini, Pak. Harta yang diberikan dari si mayit kepada non ahli waris. Ya, jadi kalau ada ahli waris dikasih wasiat, wah itu gak masuk, Pak. Loh, ahli waris itu kan jatahnya bakal dapat. Loh kok ngenyak-ngenyak wasiat barang? Wasiat itu memang apa? Sikap dan kondisi yang ketika mayit punya hubungan dekat, tapi tidak ada hubungan kekerabatan, apalagi sampai saling mewarisi, ya, sehingga ya namanya orang senang guru ke muridnya, ya, atau orang kaya kepada pembantunya, sopirnya namanya, ya, ada orang kaya punya sopir pribadi 30 tahun menemani, padahal gak ada hubungan apa-apa itu. Hubungan getih ora enek, hubungan kekerabatan nggak ada, ya. Tapi dia kalau meninggal, pengen sopirnya ini yo merasakan hartanya. Coba dari celah mana itu? Ya, kalau nggak hadiah, hibah, salah satunya adalah wasiat. Nah, itu kalau manusia. Kalau diwujudkan yang lain bisa. Umpamanya sama ahli waris bilang, engkau lek aku gak ono, tolong ambilkan dari hartaku, engkau bangunkan masjid. Nah, sebagai jariahku. Bangun kau sekolah sebagai jariahku. Ini namanya wasiat. Ya, jadi wasiat itu tidak ada peruntukan bagi ahli waris, nggak ada sama sekali. Bahkan wasiat itu memang ditujukan kepada non ahli waris. Dan batas maksimal penunen wasiat itu sepertiga dari harta. Umpamanya, si mayit punya harta 1 M, kurang lebih 1 M. Berwasiat, aku lek mati bangun no masjid. Berarti mau nggak mau bangun masjidnya maksimal kena habis budget berapa, Pak? 300-an juta. Kan sepertiganya kan dari 1 M kan 300 juta. Kurang dari itu silakan, nggak masalah. Ya, tapi lebih dari itu nggak boleh. Kenapa? Karena mesti menggolimi jatah ahli waris. Ya, ini yang ada dalam sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Ya Rasul, kalau gitu, kalau aku meninggalkan harta, ya, aku ingin berwasiat supaya ada amalan-amalanku yang lain setelah matiku, berapa? Apakah seluruhnya? Tidak. Apakah separuhnya? Tidak. Apakah 2/3-nya? Tidak. Apakah sepertiganya? Apa kata Rasul? As-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Ya, jadi kalau umpama ada harta 1 M tadi, ada orang kaya, kemudian pengen berwasiat hartanya dikasih ke drivernya, ke sopirnya, berarti maksimal sepertiga 300 juta. Nggak boleh lebih daripada itu. Karena kalau lebih pasti akan mendolimi jatah ahli waris berikutnya. Sudah. Pengurusan jenazah selesai, tentang. Pelunasan hutang ke sesama selesai, tentang. Pelunasan hutang kepada Allah selesai, tentang. Penunen wasiat juga sudah, tentang. Baru kemudian kelima, ya, masih ada harta
Maka inilah yang disebut harta warisan. Ini yang dibagi ini. Ya. Jadi jangan langsung ke nomor 5 sebelum berurut nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Ini yang disepakati oleh imam 4 mazhab. Ya. Bisa dipahami ya ini ya. Berikutnya, kalau sudah ketemu masih ada duitnya, baru kita berpindah masalah warisan. Ya. Kalau nggak ada duitnya, ya wes mas, ini bubar jalan, wes nyutu bareng gue apa-apa, ngono ae. Ya kan? Warisan. Ini saya berikan model-model istilah yang lain. Faraid. Kemudian miras. Kemudian irsun. Mawaris. Ini semuanya sama, cuma beda apa istilah? Beda vocabulary aja, beda kosakata aja. Sebagian menyebut warisan dengan faraid, sebagian menyebut dengan miras, sebagian menyebut dengan irs, sebagian menyebut dengan mawaris, sebagian menyebut dengan tarikah. Ini semuanya sama artinya. Ya, koyo ada yang menyebut lada, ada yang menyebut apa mas? Apa? Bumbu dapur ini aslinya podo merica, gitu. Wujudnya kan sama. Nah, sekarang warisan itu apa? Berpindahnya harta dari si mayit kepada ahli waris yang masih hidup saat si mayit wafat dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Nah, definisi ini harus dipahami dengan baik, Pak. Karena dari definisi ini nantinya muncul rukun waris. Ya. Rukun waris. Pertama, mayit jelas matinya. 2, ahli waris. 3, harta. Ya. Saya baca ulang. Jadi definisi warisan itu berpindahnya harta dari si mayit. Mayit ketentuannya itu jelas kematiannya. Ya. Karena zaman dulu kematian itu ada 2 jenis. Kematian yang diketahui orang itu mati beneran, atau mati takdiron, ditetapkan bahwa dirinya mati. Bingung ya? Jadi yang pertama, mati yang kita semua tahu hari ini mati. Tapi yang kedua, ketetapan dirinya mati. Maksudnya gimana? Orang hilang. Ya, orang hilang. Zaman biyen, ayo piye carane? Saiki mungkin so sebar
Enak fotone, enak cirine, terakhir kemarin pakai baju apa, disebar bisa. Zaman dulu gimana? Ya, susah. Makanya kalau zaman dulu, kalau ada orang, sebutannya orang gaib, orang yang hilang itu, ditunggu sampai usia yang rata-rata hari itu meninggal. Berapa tahun? 90 tahun. Ya, 90 tahun. Jadi kalau ada orang hilang 10 tahun, 20 tahun, itu belum boleh dibagi harta warisannya. Kenapa? Karena belum tentu dia meninggal. Hilang iya, tapi kan judulnya belum mati, cuma rong ketemu. Kecuali wis disinyalir, wah iki wis ilang 30 tahun iki umure iki wis 91. Lah, itu meskipun dia masih hidup goneng alat gong lewang-lewong gitu, ya, tapi di desanya, di kampungnya itu sudah berhak boleh ahli waris untuk membagi hartanya. Nah, itu kalau zaman dulu, Mas. Zaman sekarang kira-kira kan nggak berlaku loh. Wong saiki, wong kemarin viral mutilasi bilang dino langsung ketekel kok. Tangan ning cedhek omahku ana cemani. Sikile ning ndi? Ya sirahe ning mana itu? Itu cepet konangan kok. Ya, jadi ringkasnya mayit yang jelas mati. Berarti kalau belum jadi mayit, bicara warisan, itu demit namanya, Mas. Nah, saya dulu pernah kajian di live streaming, bahkan boleh bertanya, masuk telepon. Assalamualaikum, Pak Ustaz, saya mau tanya. Ya. Jadi saya ini pengen bagi warisan untuk anak-anak saya. Mohon maaf Pak, diulangi. Jadi gini Pak Ustaz, saya ini pengen bagi warisan ke anak-anak saya. Sebentar, Bapak ini dari mana? Sebutkan daerahnya. Ya kan? Bapak ini siapa namanya? Sebutkan. Bapak ini sehat, masih hidup. Nah kok bicara warisan? Nah itu saya mau tanya, yang bagi waris, yang ada warisan itu kalau sudah mati, Pak. Ya, kalau sampai sekarang nelpon kok pengen bagi warisan untuk anak-anak, itu namanya sampai demit urip. Ya, gitu. Paham jadinya ya? Jadi kalau hari ini kok ada orang, ya, anakku sing barep, engko lek bapak gak enek kae jatahmu kios pasar kae, kuwi warisan kanggo kowe. Anakku sing nomor 2 kae sawah lor kae. Ya kowe kan wis duwe toko cilik-cilikan. Jadi jatah warisanmu sawah wae yo. Terus anak sing kepiro, anak sekepiro. Nah, ucapan orang tua seperti ini apa disebut warisan? Tidak sama sekali. Saya ulangi, bukan warisan sesuai syariat. Ya. Jadi, kalau nanti orang tuanya ini meninggal, maka anak-anak kumpul harus kembali dibagi sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan bapaknya tadi itu malah nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ucapan yang menyelisihi perintah dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, saya itu pengen malah dari anak-anak ini gak sikut-sikutan loh Pak Ustaz, lewat ke enek. Nah, kalau itu jangan ngomong warisan. Emangnya nggak boleh orang tua ngasih anaknya hadiah? Emang nggak boleh orang tua ngasih anaknya apa? Boleh, tapi jangan diistilahkan warisan. Silahkan lebih kuat panggil akte notaris atau ada hitam di atas putih bermaterai, tapi akadnya akad hibah, akadnya akad hadiah, akadnya akad pemberian. Kowe anak sing barep, kowe tak kei kios apa? Bermaterai, jatahmu. Anak sing keloro tak kei sawah. Ya, ini hibah namanya.
Ini mau masih hidup sampai kapanpun boleh. Gak masalah. Tapi kalau dibilangnya waris, gak bisa. Karena definisi waris itu harus harta yang berpindah dari si mayit. Harus meninggal dulu. Baru kita bicara warisan. Ya, kalau meninggal bicara warisan, nggak berlaku. Paham di sini? Nah, jadi berpindahnya harta dari si mayit kepada ahli waris yang masih hidup saat si mayit wafat. Nah ini. Ya, saya masih ingat tahun 2014. Saya dihubungi kawan-kawan saya dari daerah Sulawesi. Ya. Yang mana mereka berangkat dari nama-namanya dain-dain semua, Pak. Nah, ini berarti darah biru ini. Minta tolong untuk membantu mereka di dalam pembagian warisan dari orang-orang tua dan kakek-kakek sebelumnya. Ya. Mereka dengan gampangnya bilang, tahun ini yang masih hidup dari ahli waris disebutkan, disampaikan ke saya. Ya, masalahnya nggak seperti ini. Ini sing harus dihitung ki nggak saya sopo sih mbahmu loh. Yang meninggal tahun 89, Pak. Ya, dan itu otomatis kan masih ada ahli waris yang hidup saat itu, yang ketika tahun 2014 memang gak ono, Pak. Ya, jadi saya gambarkan gini. Jadi tahun 89 ini A meninggal. Ini punya keturunan B, C, D, E, F. Ini masih hidup ini. Ketika ini meninggal. Ini perkuturan lagi. G, H, I, J. Ya, ini masih F. Ya, J, K, K, L, M, N. Lah ini yang teman saya. Ya, teman saya itu yang di barisan ini. Jalak tulung bagi warisannya yang dulu belum kebagi, kemudian menyebutkan ahli warisnya sekarang ini. Dengan kematian baik tahun 89. Ya, jadi nggak semudah itu. Kita harus meritili, Pak. Ketika 89 itu meninggal, ini kan masih hidup. Ini masih punya data warisan. Ya, kalau ternyata ini sekarang sudah meninggal, kan masih ada anak turunnya ahli warisnya. Kita akan berikan ke mereka. Nah, itulah akan menjadi ruwet kalau warisan ya itu tidak segera dibagikan. Ya, tidak segera dibagikan. Ini diantara sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mulai pudar dengan alasan lemah kuburan bapak sik teles iso-isone bahas warisan. Maka saya jawab, kalau masalah duit dibagi ceto-ceto ya, atau lemah diporo ceto-ceto, itu di belakang nggak apa-apa. Yang penting kumpul bagi datai, itu dulu aja. Ya, Mas yang laki-laki kalian dapat ya sisa dari yang perempuan. Dah wis kuwi. Ya, itu sudah kita berarti berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu aja. Masalah aku duit piro, baru ke belakang nggak apa-apa. Yang penting sudah dibagi secara jatah. Apalagi kalau sebagian salah satu dari ahli waris sudah minta jatahnya, dalam syariat mau nggak mau harus diberikan jatahnya. Ya, jadi ketika si mayit meninggal, ahli waris yang masih hidup itu masuk bagiannya. Ya. Saat si mayit wafat dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Nah, menjadi rukunnya, jadi ada si mayit yang jelas matinya, ada ahli waris yang jelas hidupnya ketika si mayit nggak ada, dan adanya harta. Hilang salah satunya, habis Mas.
Enek si mayit ada harta, ahli waris nggak ada. Iya. Ya, ini dalam hukum Islamnya masuk Baitul Mal. Ya, masuk Baitul Mal muslimi. Ada ahli waris, ada harta, tapi mayitnya belum ketemu ya, nunggu sampai tadi. Ya, usia 90 tahun. Ada mayit, ada ahli waris, tapi nggak ada harta. Ya wis, subhanakallahumma wa bihamdika, bubar jalan. Dibaca, ya. Nah, sebab munculnya warisan. Ada nikah, ada nasab, ada masa sebab munculnya waris itu ada 3. Karena pernikahan, karena nasab, berarti ada keturunan. Yang ketiga perwalian budak. Wes, biar nggak tambah bingung, ini saya coret dulu. Karena nggak ada perbudakan hari ini, ya. Jadi sing dieling-eling ini aja, Mas. Pertama nikah, kedua nasab. Berarti adanya pernikahan, adanya saling mewarisi. Adanya keturunan, adanya saling mewarisi. Sudah. Ya. Nah, sekarang nikah itu ada 2. Nikah akad, nikah jima, atau hubungan pasutri. Nikah itu yang mana? Ya, nikah ini ada 2 definisi. Pertama akad, momen yang masjid ini. Ya, ada yang nikah. Saya terima nikahnya. Nah, itu namanya akad. Atau nikah dalam makna jima. Yaitu hubungan intim suami istri. Antum pilih yang mana kira-kira? Yang akad atau yang jima? Ya, karena dalam warisan itu so gitu. Contohnya ya, saya kasih gambaran. Ada si A menikah dengan si B di masjid ini. Ya. Apalagi dengan tata cara yang syar'i. Ya. Jadi si A cukup akad dengan wali dari si B. Ya. Perempuannya itu mempelai perempuan gak dipajang. Ya. Bahkan belum tersentuh sedikit pun sama si A. Disimpan di kamarnya, kamar pengantinnya. Ya, nikah cukup gitu aja. Jadi si A dengan bapaknya si B. Di sini akadnya. Kita semua menjadi saksi. Ya. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat. Dah sah. Saking senengnya, aku nikah, gue pasangan, gue istri, ya. Pengen mapak bojone, dalam pas tikungan, tabrak tronton. Di TKP langsung bapak. Pertanyaannya, si A sudah menyentuh si B belum? Belum. Tapi secara KUA sudah nikah belum tadi? Sudah. Nah, kalau kita mendefinisikan nikah adalah akad, ya nikah adalah akad berarti si B sudah menjadi istrinya si A dan dia berhak mewarisi harta si yang kecelakaan tadi. Tapi kalau definisinya yang kedua, ya, kan belum kesentuh sama sekali ini tadi, ya, berarti si B belum berhak menjadi ahli warisnya si A. Paham ya ini?
Pilih mana tuh? Bingung kan? Wis tak pilih nih wae. Mayoritas ulama mendefinisikan nikah itu yang ini. Yang akad. Ya, jadi selagi sudah akad, sudah sah, agama sah, KUA sudah tercatat, kemudian meskipun belum menyentuh istrinya, si A ini mamane juragan tahu mamane. Ya kan? Kemudian kecelakaan di depan saking senenge. Ya, atau mungkin saking gembiranya jantung koroner langsung geweblak, ya kan? Innalillah, ya kan? Namanya juga orang saking bahagia kita nggak tahu. Maka si B telah menjadi istrinya dan dengan adanya pernikahan berhak untuk mendapatkan warisan dari si A. Apa ini istilahnya ini? Mantan gadis kaya raya. Jadi, nah itu. Kemudian yang kedua nasab. Ya, nasab itu ini saya hapus karena kita nggak mempelajari ini. Ya, anggaplah ini kayak jenjenan yang sawah lah ya. Anggap manusia yang bagian atas ini namanya ubuah. Ubuah itu berarti bapak ke atas. Ya. Kemudian kalau ke bawah ini namanya furu' atau bunuah. Namanya keturunan. Kalau ke samping sana, samping sini, namanya ukhuwah saudara. Dalam istilah faraidnya hawashi. Ini hubungan nasab. Perwalian juga sama. Jadi kalau perempuan mau cari wali nikah, ya itu urutannya gini. Dhuwur se, ubuah, kemudian mengisor se, furu, baru kemudian nyampe. Ya, jadi yang pertama yang bagian atas. Yang kedua bawah, yang ketiga samping. Jadi kalau ada perempuan mau dinikahi, ya cari walinya atas dulu mas, ubuah dulu, bapaknya. Bapaknya nggak dapat, kakeknya. Kakeknya udah nggak ada, tapi masih ada buyutnya nggak apa-apa. Jadi wali nikah. Kalau atas sudah nggak dapat, furu bawah. Lusat, kok iso anak be? Iki sing nikah umpamane rondo, ya kan? Mamanya janda, dia sudah punya anak laki, nggak apa, anak lakinya menjadi wali ibunya nikah rapopo. Nah kalau gadis nggak mungkin, karena kan belum punya yang bagian kedua ini, otomatis langsung ke samping. Samping itu siapa? Saudara laki-lakinya, ya, saudara laki-laki ayahnya, ya paman dari ayah itu yang menjadi wali pernikahan. Jadi nggak sembarangan, ya. Dan paman itu cuma yang dari ayah tok perwaliannya. Nggak boleh paman dari sisi ibu. Ya, perwalian nikah itu hanya paman dari sisi bapak, bukan paman dari sisi ibu. Ya. Nah, ini sebab munculnya warisan. Berikutnya mawani'ul irth. Mawani'ul irth yaitu penghalang adanya warisan. Penghalang warisan. Yang pertama, pembunuhan.
Ya, umpamane anak ngrumat bapake tahun-tahunan ini. Kok gak barbar aku ngurusi bapak. Ya. Pirang-pirang tahun. Lek pancen Allah ki ngendaki pundhut ya Allah, ya Allah. Akhirnya esuk-esuk gawe tanget. Tapi kemudian ditambahi racun. Bapak, monggo Bapak. Tunjuk tanget nih. Kok menawa mari, Pak. Mari kabehane. Akhirnya diminum sama bapaknya. Dan betul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini bapak sama anak ada hubungan nasab nggak tadi? Berarti masuk nggak saling mewarisi? Kudu. Tapi karena pembunuhan maka tidak boleh saling mewarisi. Anaknya ini nggak dapat warisan, ya karena jatuhnya apa? Bunuh bapak. Ini suami istri juga bisa, ya istrinya udah pengen ya mendapatkan dan menguasai harta suaminya, kemudian pakai pembunuh bayaran misalnya, ya ada pembunuhan berencana, akhirnya berhasil, suaminya mati, dan dia berhak untuk mendapatkan warisan aslinya, tapi karena jadi pembunuhan, otomatis tidak berhak mendapatkan warisan, ya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil qatil minat tarikatil maqtul syai'un." Tidak ada hak bagi sang pembunuh dari harta si korban atau orang yang dibunuhnya. Baik itu dari pernikahan maupun dari sisi nasab. Yang kedua, nah ini Pak, hati-hati. Perbedaan keyakinan. Laisa lil muslim, ya. La yarisul muslim al kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak mewarisi kepada orang kafir, begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi untuk muslim. Ya, jadi kalau ada orang tua dan anak beda agama, ya salah satunya Islam, salah satunya non Islam, ya sudah nggak ada saling mewarisi. Ya pasangan suami istri juga demikian. Ya, salah satunya Muslim, salah satunya non Muslim, itu tidak ada saling mewarisi. Itulah pentingnya kita ini hidup berumah tangga, berkeluarga, seiman dan seakidah. Sudah? Insya Allah 10 menit kita gunakan untuk mengenal siapa saja ahli waris. Kita mulai dari yang usul. Ya, usul itu yang ubuah tadi, yang atas. Paling mudahnya seperti ini, mayit. Paham nggak ini Mas? Mendur maksudnya, paham nggak? Mayit itu kan ada karena pernikahan hasil ayah dan ibunya.
Dan ayah ibunya dulu juga lahir karena ada ayah dan ibu. Berarti kalau ayah dan ibu sing dhuwur iki apa hubungannya dengan mayit? Kakek dan nenek. Ya. Jadi kalau ada mayit kemudian ke atas punya ayah dan ibu, maka otomatis orang tua si mayit itu ahli waris. Sudah pasti. Saya biasa ngajar warisan itu pakai bahasa Arab, ya istilah-istilahnya. Jadi kalau di Indonesia kan itu kadang ada beberapa sisi yang kurang cocok. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Berarti dari mayit ayah ahli waris, ibu ahli waris. Kemudian ini berarti siapa yang mayit? Ya. Saya terjemahkan dari Arabnya dulu. Al-ab, ayah. Al-um, ibu. Kemudian al-jad, abul ab. Berarti abul ab itu bapaknya ayah si mayit. Nomor 3. Kemudian al-jaddah minal itu ummul Berarti ibu dari si mayit, neneknya dari ibu. 4. Al-jaddah minal ab, ummul ab. Berarti ummul ab ibunya ayah. Jadi ya, wa in alau, ya sudah. Jadi untuk usul atau ubuah ahli waris itu yang bagian atas ada berapa? Ada 5. Ayahnya si mayit, ibunya si mayit, kakek si mayit dari sisi ayah, nenek si mayit dari sisi ayah, nenek si mayit dari sisi ibu. Adapun kakek si mayit dari sisi ibu bukan ahli waris. Kenapa Ustaz? Tilka hududullah. Itu ketetapan dari Allah. Saya juga nggak tahu alasannya. Ya, jadi kalau tanya apa bedanya? Ya, yang kakek situ dengan kakek sini. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, gitu. Itu yang waris, ahli waris bagian atas. Sekarang yang bagian bawah, mayit punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Bisa jadi ini juga punya anak laki-laki, anak perempuan. Bisa jadi ini juga punya anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Berarti ini dengan si mayit hubungannya apa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit. Membahasanya gitu ya. Rotok dawa pancen. Ini berarti cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Ini anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan si mayit. Cucu perempuan dari anak perempuan si mayit. Nah, di manakah ahli warisnya? Otomatis dari sisi mayit, anak baik itu laki-laki maupun anak perempuannya ini ahli waris. Kan masih anak langsung kan? Baik itu laki, perempuan, ahli waris.
Nah, sekarang cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang penting dari anak laki-laki ini masih ahli waris. Ya, masih ahli waris. Jadi sebutannya cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit, cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. 3, 4. Adapun dari anak perempuan mandek di sini. Cucu laki, cucu perempuan dari anak wedok bukan ahli waris. Padahal simbae senenge mbek putune sing iki. Simbae, ini kan simbanya kan senenge mbek putune sing iki. Piye terus? Kan bukan ahli warisnya. Gimana terus? Tadi bisa dengan celah wasiat. Wasiat tadi kan boleh untuk non ahli waris maksimal 1/3. Nah, ini boleh berwasiat untuk cucu-cucu dari anak perempuan. Ya. Jadi kalau dijumlah sudah ada berapa itu? Dari usul sudah ada 4, 5 ditambah 4, 9. Hawashi atau yang jalur samping. Jalur samping itu ada saudara sama paman. Saudara terbagi menjadi 3. Saudara syakik, ya, ini saudara kandung. Ada saudara liab, seayah. Ada saudara lium, seibu. Ya, jadi rodok dawa iki, Mas. Karena memang di Indonesia paling dikenalnya cuma yang paling atas. Saudara itu sebetulnya ada 3. Yang pertama saudara syakik. Ya, syakik itu berarti kandung. Kandung itu 1 ayah, 1 ibu. Ya. Ini bisa laki, bisa perempuan. Ya. Begitu juga saudara seayah, bisa laki, bisa perempuan. Paham nggak yang ini? Saudara seayah berarti beda ibu. Ya, siji ibu tapi masih satu bapak. Ya. Jadi mungkin ketika bapaknya nikah lagi, ya, dengan pernikahan dengan istri lainnya, kemudian punya keturunan. Nah, keturunan itu dengan kita mamanya, kita dengan ibu kita, istri bapak yang pertama, berarti hasil pernikahan bapak yang baru, ya, anak-anaknya dengan kita namanya saudara seayah. Sebaliknya sekarang saudara lium, yaitu seibu, berarti beda bapak. Bisa jadi meninggal ayah kita, ibu kita nikah lagi. Dari hasil pernikahan barunya lahir keturunan. Lah keturunan sama kita itu saudara ya. Ini namanya saudara seibu. Bisa laki, bisa perempuan. Lah semuanya ini, ya, saudara baik kandung, seayah, seibu, laki, perempuan, semuanya ahli waris. Ya, semuanya ahli waris. Jadi kita hitung 3, 1, 2, 3. Ya, kalau dipisah laki dan perempuannya bisa kali 2 berarti 6. Ya, saudara laki-laki, ya, kandung, saudara perempuan kandung 2. Saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah 4. Ya, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu 6. Nah, itu dari sisi saudara.
Ya. Kalau mereka punya keturunan, hubungannya dengan mayit apa ya? Kalau ini kan sama mayit, nih ceritanya nih mayit nih. Tadi ya, ini mayit. Sama ini kan saudara. Kalau ternyata dari sini lahir keturunan, apa hubungannya sama mayit? Bingung ya. Ini mayit. Ini punya saudara. Ya, saudaranya ini nikah, kemudian punya anak laki, punya anak perempuan. Nah, anak laki atau anak perempuan dari saudara mayit hubungnya apa? Keponakan. Maka ibnul akh syakik dan ibnul akh li'ab, ya, anak laki-laki dari saudara kandung dan seayah, ya, anak laki-laki dari saudara kandung atau saudara seayah mayit juga ahli waris. Ya, berarti kalau anak perempuan dari saudara kandung maupun saudara seayah mayit bukan ahli waris. Ya, waris itu memang pendulumnya dari si laki-laki. Ya. Jadi tadi ada 6, tambah ini 7. Ya, kalau kandung tambah seayah 8. Ya. Ini dari samping saudara. Berarti kalau saudara seibu punya anak laki-laki masuk apa enggak? Kan bisa jadi ini lahir anak laki-laki saudara seibu mayit. Ahli waris tidak. Karena ahli warisnya cukup mentok di sini saja. Tapi kalau kandung dan ayah itu masih bisa nurun ke anak laki-laki. Jadi ponaan laki-laki dari si mayit yang dengan saudara kandungnya atau saudara seayahnya. Berarti 6 tambah 2, 8. Kemudian yang terakhir paman dalam mana saudara ayah. Ya, jadi tadi mayit, ya, kemudian ini ada ayah, ya, kemudian ini ada paman. Jadi mayit punya bapak. Bapaknya ahli waris bukan tadi? Ahli waris. Bapaknya mayit punya dulur lanang. Berarti apa yang di mayit? Paman mayit. Dan paman lagi-lagi terbagi menjadi 2. Ada paman kandung, ada paman seayah. Ya kan? Paham ya? Ada paman kandung, ada paman seayah. Kalau paman kandung saya dah, insya Allah jenengan paham. Paman seayah berarti sing jos ki sapa iki? Simbahe biyen. Ya, berarti kakeknya dulu itu istrinya enggak cuma 1. Ya, sehingga punya beberapa istri. Nah, ketika paman alias saudara ayah dari si mayit ini juga bagian ahli waris. Dari sisi samping kedua. Ini 1 paman. Baik itu paman kandung maupun ke paman seayah 2. Kalau ternyata nantinya ini berketurunan, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, berarti apa hubungannya dengan si mayit? Keponakan atau sepupu misan, ya,
Kalau ini sama mayit itu sepupu, kan keponakan sama ini. Ini keponakannya ini. Ya, tapi kalau dengan si mayit sepupu. Bahasanya gimana berarti? Sepupu laki-laki dari saudara ayah si mayit. Sepupu perempuan dari saudara ayah si mayit. Nah, paman alias saudara ayah ahli waris, baik itu kandung maupun seayah. Kalau ternyata berketurunan, umpamanya paman kandungnya punya anak laki-laki, maka anak laki-laki dari paman kandung si mayit ini juga ahli waris. Tapi kalau anak perempuannya tidak. Begitu juga kalau paman seayahnya punya anak laki-laki, itu juga ahli waris. Jadi ada tambah lagi 4. Itu totalnya berapa? Dari yang usul tadi sampai ini berapa? Coba kita hitung, kita merojaah ya. Dari atas, ya. Dari sisi laki-laki itu ada 4. 2, 3 tambah pasangan, Mas. Kan tadi kan suami istri kan masuk ahli waris. Ya, coba, ya kan suami istri masuk ahli waris. Mulai tadi kakek, ya, pengen dari kakek ada 3. Kemudian anak keturunan tadi ada berapa? Ya, saya urutkan. Al-ibn, anak laki-laki 1. Ibnul ibni, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki 2. Al-ab, ini yang lanang-lanang sih. Ayah 3. Kakek yang dari sisi ayah tadi 4. Saudara laki-laki kandung 5. Saudara laki-laki seayah 6. Saudara laki-laki seibu 7. Keponakan laki-laki kandung 8. Keponakan dari saudara seayah 9. Paman kandung 10. Paman seayah 11. Sepupu dari paman kandung 12. Sepupu dari paman seayah berapa tadi? 13. Suami sebagai pasangan istri 14. Ya, 14. Itu yang laki-laki. Kemudian yang perempuan. Ingat-ingat, berarti yang laki-laki 14. Bintun anak perempuan 1. Cucu perempuan dari anak laki-laki 2. Ibu, ya, 3. Kemudian nenek dari jalur ibu 4. Nenek dari jalur ayah, ya tadinya nggak boleh kan cuma 1 toh, Mas. Ini 5. Saudari kandung 6. Saudari seayah 7. Saudari seibu 8. Kemudian istri bagi suaminya 9. Nah, berarti tadi 14 tambah 9 berapa? 23. Ya, jadi ahli waris itu jumlahnya total 23. Bisa apa semua Mas ini? Nah, makanya tak kenalkan dulu semuanya, Mas. Kenapa? Karena itu ahli waris. Ya, ahli waris itu belum mesti dapat bagian, tapi dia berhak untuk ikut rapat musyawarah, tidak masalah. Sekarang ini bahasa saya ya, aktor utama ahli waris.
Nah, aktor utama ahli waris. Ya, pertama ayah, suami, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, istri. Yang tidak ada di sini dari jalur mana, Mas? Yang tidak ada di sini dari jalur mana? Samping. Ya, jadi Mas, ke-23 tadi, kalau ini ada, maka yang bagian samping wis parkir motor ini sor pelem, rasa mlebu omah, ndak ngerusoi. Ya, saya ulangi. Kalau ahli warisnya ada 6 ini, ya, maka sing bagian samping wis parkir ning jowo. Jangan ikut masuk ke rumah. Gawe ruwet rapat pembagian warisan. Kenapa? Karena sudah jelas. Ya, jelas. Ketika ya 6 ini ada, ini sudah habis di mereka. Ya, sudah habis di mereka. Jadi yang kita pelajari tadi 23 itu keringkas di 6 ini. Ya. Jadi kalau ada mayit, kemudian ahli warisnya ada 6 ini, atau diantaranya masih ada ayah, tidak ada anak laki-laki, sudah selesai. Ya. Pasangan dan anak laki-laki itu menutup jalur yang lainnya. Jadi kalau jenazah atau mayit masih punya anak laki-laki, wah itu sudah gampang. Bagi harta waris itu gampang banget. Ya. Kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada, ayah atau suami nggak ada, nah baru yang bagian samping tadi baru bisa masuk. Tapi kalau 6 ini ada, sudah wassalam yang tadi. Nulis nang buat gede-gede, wes itu jadi apa istilahnya penggembira saja. Tapi disebut ahli waris. Tapi dia nggak dapat jatah. Kenapa? Karena tertutup oleh aktor utama ini tadi. Nah, kecipratan yo soto rawon itu apa-apa. Ya, kalau hanya kecipratan soto rawon nggak masalah. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ahli waris. Nah, secara materi saya cukupkan. Kalau kapan lagi disambung, baru nanti kita mulai hitung-hitungannya. Yang terkait dengan furud muqaddarah atau ketentuan yang ada di dalam Quran surat An-Nisa, ya, dari 11, 12 dan 13. Ada pertanyaan? Waduh, wah banyak ini mas, kertas saya habis langsung mas teman-teman. Monggo yang belakang dulu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau seorang anak dia anak perempuan, kebetulan ayahnya non-muslim, karena ayah meninggal, nah kalau itu berganti pada anak yang muslim ini dipakai gimana? Nggak bisa. Karena tidak ada saling mewarisi antara muslim dan kafir. Itu secara ya. Dalam keadaan secara bisa begini. Nah, kalau masalah negara, Pak, pertama saya duduk di sini itu sebagai apa ya? Kita sama-sama belajar fikih waris sesuai Qur'annya. Ya. Kalau kita pembahasannya ke pengadilan agama, kita baru masuk, itu kita disuruh milih 2. Pengen model agama Islam atau kompilasi hukum Indonesia. Itu langsung gitu dulu, Mas. Enaknya, ya pengen kebagi kabeh yang ini, kompilasi hukum Indonesia. Ya, jarang orang di pengadilan agama minta sesuai syariat. Wah, itu ngurangi jatah sebenarnya. Ya, rata-rata mesti kompilasi hukum. Kalau ini saya pun nggak punya wewenang dari itu. Ya, karena Islam tetap tidak
mengizinkan si muslim maupun si kafir saling mewarisi. Tapi kalau pakainya pengadilan agama memakai hukum kompilasi, maka tetap akan dibagi. Kenapa? Karena kapak-kapakno kuwi si A nak I. Ya, seperti itu. Lah terus gimana? Masa nggak ada? Kalau mamanya pengen celah, bukan dengan warisan, kan bisa dengan hibah. Boleh nggak ya? Orang tua non Muslim memberi anaknya yang Muslim harta dengan akad hibah, boleh? Boleh. Ya, boleh karena dulu ibunya Asma sebelum masuk Islam itu sering menghadiahkan ke Asma. Masih musyrik. Tapi Rasul tidak melarang Asma menerima dari ibunya hadiah padahal ibunya masih musyrik. Jadi gimana? Tinggal dirubah akadnya. Jangan akad waris tapi akad pemberian. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas. Ya hutang. Ya. Diputih nih Mas. Ya. Jangan tanya Mas, jangan berbak. Nah, kalau saya tanya dari awal, mesti saya jawabannya apa? Jojo hutang ning bank itu yang pertama. Ya kan? Jelas saya jawab jangan hutang ke bank. Yang kedua, ikhtiafon, ya. Ikhtiafon untuk kehati-hatian. Karena saya mau tanya balik. Kalau si ahli waris tetap melunasi pokoknya, hutang pokoknya ke bank diterima apa tidak? Tidak kan? Otomatis tidak, karena memang sudah diputih nih. Maka alangkah baiknya nominal hutang pokoknya itu jadikan sebagai wujud sedekah ya atas nama si mayit kepada fakir atau miskin. Ini kalau kita menjawabnya ikhtiaton sebagai bentuk kehati-hatian. Karena kita siapa yang lunasi, tapi kan mesti diputih nih secara perbankannya. Padahal kapak-kapaknya tetap masih hutang. Ya, makanya senilai pokoknya itu sedekahkan kepada fakir miskin atas nama si mayit. Ya, dan ya kita doa kepada Allah semoga orang tua kita yang telah meninggal diampuni dosanya, termasuk dosa ketika memulai berhutang dengan pihak bank. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi tadi ya? Oh, sana dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak punya uang. Nah, saya pinjam uang masjid. Ya. Itu minta apa tidak? Nyatanya takmir masjid. Masya Allah. Jamaah ini pertanyaannya saya bingung mana. Ya. Ya kalau itu kan berarti urusannya dengan takmir masjid atau bendahara masjid. Kalau bendahara masjid mengakadnya memang akad utang berarti ya utang. Kalau akadnya akad apa istilahnya? Mungkin bisa mudharabah ya. Mungkin jenengan utangnya buat modal usaha. Ya, kemudian masjidnya nggak usah utang lah. Kita ini aja mudharabah. Ya, kita pinjamkan modal nanti bagi hasil. Hasilnya kan juga balik ke masjid. Ini umpamanya ya, umpamanya. Ya, jadi saya kembalikan antara jenengan dengan bendahara masjid. Kalau memang dihitungnya hutang ya hutang. Artinya kapanpun bisa bayar, lunasi, balikkan itu ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ya. Waalaikumsalam.
Anak tiri definisinya adalah memegang ini. Saya kasih gambaran, saya akan menggambarkan kasus. Ada Mas Ghassan menikah dengan Fatmah. Kemudian lahirlah Ismail sama Zainab. Ya. Kemudian Fatmah meninggal. Mas Ghassan menikah lagi dengan Fatimah. Ya. Kemudian lahirlah Ibrahim dan Aisyah. Tapi Mas Ghassan menikah dengan Fatimah, ini posisinya janda. Ya, meninggal oleh suami sebelumnya, dan Fatimah itu sudah punya anak namanya Adam, ya, sama namanya Lubna. Nah, kan? Berarti Adam sama Lubna sama Ghassan ini anak apa? Ini yang sampai masuk anak tiri. Sekarang yang ditanyakan, yang meninggal siapa? Fatimah atau Ghassan? Ya kan? Yang sekarang yang ditanyakan yang meninggal Fatimah atau Ghassan? Nah, gini saya permudah. Kalau yang meninggal Fatimah, Adam sama Lubna dapat ahli waris bukan? Ahli waris ibu dewe kok. Ya kan? Yang menjadi pertanyaan sampean kan umpama Ghassannya yang meninggal. Ya, Adam sama Lubna ahli waris bukan? Nah sekarang mau tanya, Adam sama Lubna ini made in sopo? Ya, made in Fatimah dengan Ghassan atau Fatimah dengan suami sebelumnya? Dengan suami sebelumnya. Berarti ikatannya nasab bukan? Ya, pernikahan karena Fatimahnya yang nikah dengan Ghassan. Maka Fatimahnya yang ahli waris karena istri Ghassan. Adapun Adam dan Lubna, yo dongkrong isor pelem mati. Itu. Ya, paham ya? Ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ahli waris anak. Ya. Ini pertanyaan dua jadinya, hukum anak angkat sama ahli waris. Sekarang saya jawab dulu yang tema kita hari ini. Dari 23 tadi ada anak angkat. Ada kan pertama dari nasab. Anak angkat nasab enggak. Pernikahan juga enggak. Ya, berarti anak angkat bukan ahli waris. Ya. Terus ini nanti ada penghujungnya. Anak angkat itu definisinya seperti apa? Kalau anak angkat sampai merubah kakak, ya sampai merubah kakak. Jadi ngambil bayi di panti asuhan, kemudian aslinya tahu itu pihak panti asuhan ini aslinya anak bin Sopo. Tapi dipek anak sampai merubah nasabnya. Umpamanya saya ngambil anak angkat, ya langsung ganti bin atau binti Iqbal. Ini namanya nggak boleh dalam Islam. Ada ibtolut tabani, larangan untuk mengangkat anak model semacam ini. Dengan firman Allah, ud'uhum li abaihim, panggillah mereka sesuai dengan nama ayah nasab mereka. Ya, nggak boleh seperti ini. Tapi kalau mengangkat anak dengan tidak menutup nasabnya, saya ngangkat bayi ini, jebule wong tuanya asli Plesungan, ya, tapi karena saya ya seneng merawat, saya sekolahkan,
ya mungkin gede sampai saya nikahkan, ya seperti itu, dengan menjaga hukum-hukum. Kalau perempuan otomatis bukan mahram, kapak-kapak no, maka seperti ini masih dibolehkan. Tapi ini kan kalau di Indonesia lebih cocoknya bukan orang tua angkat, orang tua asuh, baik. Kalau zaman Orba dulu itu kan GN OTA. Ya, saya SD itu masih merasakan program presiden kita itu GN OTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Nah, ini boleh. Ya, tapi kembali lagi ke tema tadi. Ahli waris tidak sama sekali. Tapi saya senang. Ya, saya gemati banget dengan anak asuhku. Saya pengen dia juga merasakan hartaku. Masih bisa? Bisa. Dengan celah apa? Wasiat tadi. Gitu Pak. Wais bukan ahli waris, kita gemati pakai celah wasiat. Wallahu a'lam. Kameramennya bertanya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Kemudian kita sampai waktu kemudian anak ini selanjutnya menggantikan atau mewakili. Yang kedua, kalau mewakili apakah boleh anak sedangkan sebelum ya. Ayo. Barakallahu fikum. Ketika menggantikan haji orang tua itu memang syaratnya sudah haji dulu. Ya. Dia nggak mungkin menggantikan posisinya kalau dia sendiri kewajiban belum gugur, belum pernah haji terus dihajikan untuk orang lain, itu nggak boleh. Karena kewajiban pertama untuk diri sendiri. Ya, jadi kalau belum haji tidak bisa menghajikan orang tua atau membadalkan haji untuk orang tua. Yang kedua, menggantikan haji orang tua itu dengan sebab pertama orang tua sudah nggak ada, meninggal, atau memang sudah sakit menaun yang diperkirakan tidak mampu untuk pergi ke tanah suci. Ya, itu ya, sakit menaun yang secara medis sudah tidak mungkin bisa berangkat ke tanah suci. Adapun kalau rencana antrian, umpamanya ya, kayak ini umurku sampai 95 lagi dipanggil antrian haji. Ya, ini belum bisa digantikan dulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya, regulasinya itu Kemenak itu bisa berubah-ubah. Ya, tahun ini saja yang data yang 2031 atau 2032 berangkat itu sudah mulai maju di 2026. Berarti kan lumayan itu maju 5 tahunan kan. Nah, maka kalau mau digantikan, tentu yang menggantikan sudah haji dulu. Dan kalau alasannya antrian tadi itu nggak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Karena bisa jadi ada perubahan. Kecuali acuannya malah sudah meninggal atau sakit menaun yang secara medis memang tidak masuk syarat bisa terbang ke tanah suci. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah merahmati waktu kita dan memberkahi ilmu kita, dan semoga istiqomah tetap di dalam suasana menuntut ilmu, ya, dan semoga Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Iqbal Muammar. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa
kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk bulan depan insya Allah kita akan mendatangkan narasumber dari medis, insya Allah. Semoga diberi kemudahan. Sebelum kita tutup, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Iqbal Muammar dan juga pada ikhwan-ikhwan yang ikut ta'awun berdonasi demi terselenggaranya acara pada malam hari ini. Demikian kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.